Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, kepolisian Resor Mojokerto, Jawa Timur masih menyelidiki ledakan yang terjadi di rumah seorang polisi di Mojokerto, Jawa Timur. Penyidik juga telah membawa sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Selain melakukan olah TKP, polisi juga memeriksa pemilik rumah, yakni seorang anggota Polres Mojokerto yang berdinas di Polsek Langgu. Dari lokasi kejadian, sejumlah barang bukti dibawa, diantaranya 3 tabung gas, 3 kg, dan sejumlah barang-barang elektronik. Akibat ledakan ini, ibu dan anak tetangga pemilik rumah meninggal dunia. Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto mengatakan saat peristiwa terjadi, rumah dalam kondisi kosong. Ledakan membuat 2 rumah rusak berat, sementara korban tewas, seorang ibu dan anak, berada di rumah sebelah. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa pemilik rumah, anggota Polres Mojokerto yang berdinas di Polsek Delanggu, untuk dimintai keterangan. Dari peristiwa tersebut, rumah tersebut jadi runtuh dan rumah sebelahnya juga terdampak menjadi runtuh. Kebetulan di rumah sebelah ini ada kerabat dari si pemilik rumah yang di sebelah ini yang sampai meninggal dunia. Masih dalam proses pendalaman, kita datangkan forensik dari Polda, kita sudah olah TKP, yang pasti di dalam ada tabung 3 kg. Dari ledakan ini menewaskan 2 orang, ibu dan anak di desa Sumolawang, Mojokerto, Jawa Timur. Propam Polres Mojokerto akhirnya mengamankan Aibda Yudi, sang pemilik rumah. Berdasarkan keterangan, Aibda Maryudi memiliki hobi mengutak-atik peralatan elektronik yang kini menjadi salah satu fokus penyelidikan. Melalui pernyataannya kepada media, Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto menjelaskan bahwa Aibda Yudi kini sudah diamankan oleh Propam. Pasca ledakan yang terjadi di rumah seorang polisi anggota Polres Mojokerto, tim Gegana langsung melakukan olah TKP. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto menyebut, Polda Jawa Timur menerjunkan tim gabungan yang terdiri dari tim Inafis, Reskrim, Lapor, Kedokteran Forensik, hingga Propam. Polda Jatim juga sudah menurunkan tim yang terdiri dari tim Inafis, Reskrim, kemudian juga laboratorium forensik juga dikerahkan. Karena ada korban juga kedokteran forensik juga dikerahkan, termasuk anggota dari Propam dipimpin langsung oleh Pak Kabid Propam untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut di sana. Sementara itu, sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian mengaku mencium bau belerang atau bau bubuk petasan sesaat setelah kejadian. Dahsyat, seperti bom gitu. Ada berapa kali ledakan Pak tadi Pak? 2 kali. 2 kali. Ya, itu atap-atap itu terbang semua. Hancur. Ada kertas-kertas juga. Ya, genteng, bata itu melayang. Pak, itu baunya yang tercium tadi seperti bau apa Pak? Bau petasan. Akibat ledakan ini, seorang ibu berusia 41 tahun dan anaknya yang baru berusia 3 tahun meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan atap. Dari olah TKP, polisi membawa barang bukti tabung gas 3 kg yang diduga penyebab ledakan. Namun keluarga korban tidak percaya jika ledakan yang terjadi dari tabung LPG karena usai ledakan, kepulan asap tebal membumbung dari lokasi ledakan. Apanya si LPG tapi nggak mungkin, soalnya itu meledak langsung itu loh. Asapnya itu seperti belerang. Baunya itu saya keluar itu, beluknya itu baunya tapi nggak ada ledakan. Usai diotopsi di rumah sakit, jenazah ibu dan anak korban ledakan rumah dimakamkan di pemakaman umum Desa Sumolawang. Keduanya dimakamkan dalam satu liang. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk memantau perkembangan terkini pasca ledakan yang terjadi di rumah polisi di Mojokerto, Jawa Timur, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Muhammad Saifuddin, di lokasi kejadian. Selamat pagi, Saifuddin. Apakah sudah diketahui sumber ledakan tersebut dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, Mario, saya saat ini berada tepat di samping depan dari lokasi ledakan yang terjadi pada kemarin pagi.
dan aparat kepolisian dari Polres Mojokerto serta sejumlah tim gabungan dari Polda Jawa Timur, tim Inafis, kemudian tim Gegana juga dari Laboratorium Forensik Polda Jatim ini melakukan proses olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan ini hingga dini hari tadi. Informasi yang mendapatkan proses olah tempat kejadian perkara ini dilakukan hingga pukul 1 dini hari. Dan kemarin semalam ini polisi harus mendatangkan alat berat untuk melakukan proses olah tempat kejadian perkara karena beberapa titik dari rumah yang menjadi sumber ledakan ini terdiri dari beton. Artinya ini harus dibersihkan begitu untuk memastikan lokasi atau titik ledakan. Dan hingga saat ini masih belum ada informasi resmi sebenarnya di mana letak titik ledakan maupun juga penyebab dari ledakan tersebut, Mario. Bagaimana dengan penyelidikan lanjutan polisi hingga saat ini dan bagaimana status hukum polisi pemilik rumah? Ya, Mario, hingga saat ini sejak kemarin kejadian ledakan pagi, ini pemilik rumah yang anggota polisi yang juga berdinas di Polsek Delanggu, Polres Mojokerto ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polres Mojokerto dan hingga saat ini statusnya masih belum diketahui apakah masih berstatus saksi ataupun sudah meningkat di status lainnya. Dan saat ini pemeriksaan terhadap pemilik rumah ini juga beberapa warga di sekitar lokasi ini juga masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab dari ledakan ini. Dan untuk terkait di lokasi kejadian, mulai kemarin hingga pagi tadi ini informasi yang kami dapatkan dari warga serta dari keluarga korban yang kebetulan tadi pagi ini membersihkan dan mengambil sisa-sisa barang seperti pakaian, kemudian barang lain yang bisa digunakan, ini diambil dari lokasi kejadian. Ini mengaku memang tercium bau belerang begitu di sekitar lokasi kejadian. Tapi masih belum dipastikan apakah ini juga bubuk belerang ini menjadi salah satu penyebab atau sebab lainnya. Ini masih akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan informasi yang kami dapatkan siang nanti ini Polres Mojokerto akan mengumumkan hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan sejak kemarin siang hingga dini hari tadi, Mario. Oke, dari informasi yang Anda sampaikan bahwa masih tercium hingga pagi ini bau belerang atau bau aroma belerang yang bisa dicium di sekitar lokasi. Tetapi apakah dari informasi yang Anda dapatkan mungkin saja tetangga tahu barangkali polisi itu menyimpan barang peledak yang ada di dalam rumahnya? Ya, baik Mario. Informasi yang kami dapatkan dari sejumlah tetangga maupun warga yang rumahnya berada di sekitar lokasi ini tidak bisa memastikan itu apakah polisi ini memang sengaja menyimpan bahan peledak begitu, apakah itu petasan ataukah kembang api, ini warga tidak bisa memastikan karena selama ini informasi yang kami dapatkan polisi ini terkenal baik dan terbuka begitu kepada para tetangga dan juga tidak menyangka kejadian kemarin itu akan bisa menghancurkan dari rumah polisi itu dan juga beberapa rumah lainnya. Mario. Ya, terima kasih Muhammad Saifuddin atas laporannya dari Mojokerto, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.